the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Shalom. Ya, saya bersyukur saya berada di tempat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, kasih Pak Lulu ya yang mengajak-ajak saya selalu ke sini. Ya, sebenarnya rencananya siang atau sore kita mau ke sini. Jadinya Bapak saya ditelepon oleh hambanya di sini, ya bisa pagi tidak tahu juga. Ya, nama saya Pendeta Musa Hukubun, berasal dari Maluku Tenggara, sebuah pulau yang paling jelek, yang paling gak dan sudah disinggung sedikit ya, yang menghasilkan banyak preman itu Pulau Kiri. Ya. Mama saya seorang Jawa, istri saya baru Batak, baru Silain. Saya mendapat marga Pardede. Jelas, sah, potong bari. Tok boleh dike tok, dike, gitu. Sah saya jadi orang Batak. Sonang ni tiki kunjungan Yesus Tuhan di nama Najariah sonang ni dari Pulau K. Ya, Pulau K. Bahasa nyanyi. Oh jangan. Karena sini yang hadir orang-orang Korea semua. Semua Korea. Ada yang suku lain? Semua Korea semua. Korea. Nusantara. Benar. Dari Batak semua atau bukan? Enggak. Campur. Antara lain dari? Saya Cina sama Dayak. Cina sama Dayak. Iya. Amar-amar pisang ya. Istrinya setan, Pak. Hah? Istri saya. Tuhan Yesus. Oke, ada suku lain lagi? Oh, cuma Rote. Iya. Manado. Nias. Orang Manado tuh nggak bisa ikut kor. Iya. Itu kan? Doa aja dia nggak tahu. Ya, taunya Remi Fasol. Ya, Manado. Kan nggak tahu kan? Baik, tetap cerita ya. Baik, firman Tuhan saat ini terambil dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Ini ayat yang asing lagi, bagaimana panggilan hambanya Nabi Yesaya ya, menjadi hamba Allah yang luar biasa. Kalau Anda berkenan, bisa dibuka kitabnya, saya akan bacakan 1 sampai 13. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para seraf berdiri sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, dan sayap yang dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, kata Yesaya, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja yang Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafi itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuh kepada mulutku serta berkata, lihat,
Ini aku telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang terputus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, inilah aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan, diberkati kita sekalian mendengar firman Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu Saudara kekasih, para hamba Allah yang diurapi, istilah sekarang diurapi, ya, yang begitu luar biasa, baik membina, mengajar, mendoa dan semuanya. Biasanya untuk menjadi orang-orang yang penting di sekitar kepresiden itu adalah orang-orang yang dipilih, betul? Tidak sembarangan. Walaupun Pak Lulu bisa melatih dan sebagainya, tapi nggak bisa masuk ke sana, ya nggak bisa. Kan itu orang-orang yang dilatih, orang-orang yang dipilih, dibina dan diuji mentalnya. Akhirnya menjadi orang-orang yang bisa berada di lingkungan istana kepresiden, baik di Jakarta, di Bogor ataupun istana-istana lain. Adalah orang-orang pilihan. Tapi menjadi orang-orang yang siap dilatih, mental, dan juga ada harga-harga yang dibayar, bukan uang. Ya, ada mereka harus korbankan keluarganya untuk berangkat ke sana siang dan malam. Jadi nggak bisa seorang sembarangan, ya. Sekalipun itu bos besar pun, ya. Kemarin di Ken, kalau nggak salah itu ada 4 bos besar ikut hadir, bos-bos yang mata sipit, ya, hadir di sana. Tapi nggak bisa bebas, ya. Walaupun mereka orang punya, mereka orang hebat, nggak bisa bebas. Artinya orang-orang yang sudah dipilih dilatih. Demikian pula berbicara tentang melayani Tuhan. Ya, kalau kita mau jujur, sebenarnya kita ini bukan orang-orang yang layak dipilih Tuhan, betul? Untuk membina anak-anak di sini, mendoakan, nggak layak sebenarnya. Kembali kita mereview diri kita masing-masing, sebenarnya layak atau tidak? Ya, tadi sebuah doa saya dengar, Tuhan kami ingin menyenangkanmu, betul. Tapi persoalan kita berkenan nggak, itu yang paling penting. Ya. Kalau saya buat Tuhan, saya mau berkenan, setelah itu saya mau menyenangkan Engkau. Banyak orang hanya dari bibir menyenangkan. Makanya tadi salah satu Yesus berkata, aku seorang najis bibir, tinggal di lingkungan orang pencemooh karena najis bibir. Nah, persoalan sini adalah bagaimana kita tidak berkenan. Kata berkenan itu memang layak. Awal memang benar tadi pujiannya dari saudara kita. Layak dipuji disembah, betul, emang dia layak. Nah kita ini layak nggak itu? Memang kita semua sibuk dalam pelayanan. Tadi Bapak kasih kita kemudian waktu jam 5 pagi kemudian ada kegiatan ini, kegiatan full, ya. It's no problem, ya, baik, ya. Ketika saya bolak-balik melayani penjara dan sebagainya, ya mau sibuk banget, ya. Usia saya masih muda, saya masih sangat muda banget dibandingkan Metusala. Saya baru 63 tahun, ya. Metusala kan sudah sekian kan, berarti saya masih kecil. Kan. Tapi saya mau isi hari-hari saya ini dengan kegiatan yang berarti. Yang berkenan itu yang paling penting. Sekali lagi, yang berkenan itu paling penting. Oke, kita bisa musik, oke kita bisa nyanyi, oke kita bisa semuanya. Tapi berkenan atau tidak itu yang paling penting. Sama seperti orang lingkungan istana presiden. Berkenan nggak sama Mas Jokowi, itu loh paling penting. Ya. Kita mau sokong si A, si B, kalau si beliau nggak berkenan nggak bisa masuk, nggak bisa dipakai, nggak menjadi seorang ajudan dan sebagainya. Jadi kembali. Yesaya pun sama. Dia datang pada, walaupun luar biasa. Ayat 1-4, dia bertemu dengan siapa sih itu? Tuhan. Face to face. Saya nggak tahu, saudara pernah bertemu Tuhan belum? Ya. Belum lama ini ada sebuah video yang lagi di YouTube. Nah ini ada Nabi baru Kristen. Dia diwawancarai oleh seorang Muslim. Sudah pernah, saya sering ketemu dengan Tuhan. Saya pun bolak-balik. Saya tahu video gini, nih orang udah aneh kan ya. Dan teman saya saksinya, dia juga ikut ngantar saya ke Sorga, kemudian balik lagi. Kayaknya mudah banget bolak-balik ya. Saya selidiki, makanya rupanya yang diwawancara itu orang katanya pendeta dia pakai orang dan tapi sini udah boleh biru-biru. Ya. Wah ini orang stres ini. Nanti mungkin saudara bisa ada YouTube-nya itu. Sudah kasih Yesaya menyadari keberadaan dia. Yesaya menyadari bahwa dia adalah orang yang tinggal dalam dunia ini. Tadi pagi kami renungkan di gereja, ya. Saudara ingat salah satu doa Bapak kami, jadilah kehendakmu. Bisa dibalik ya? Di surga seperti di bumi. Di bumi, artinya kita perbaiki dulu kalau minta suasana surga turun, kita perbaiki dulu diri kita. Ya. Untuk menyenangkan gampang, berkenan atau tidak itu paling penting, ya kan? Saya tidak menyinggung saudara, tapi banyak orang hanya menjalankan tugas sebagai hamba Allah. Tugas sebagai seorang pengerja.
Tugas sebagai seorang karyawan hanya tugas. Ya. Persoalannya di depan Allah beda. Allah mau yang berkenan. Maka ketika berkenan, Allah berbuat apa yang dia mau. Ya. Allah berbuat orang-orang berkenan apa yang dia bisa lakukan. Makanya salah satu dari kita bacakan, ketika Yesaya mengaku bahwa dia seorang najis bibir, tinggal di orang-orang pencemooh, maka datanglah malaikat serafim membawa bara api. Diletakkan di mana? Tadi kita baca di bibir, disentuh, maka dosamu, maka kenajisanmu dihapus oleh Allah. Akhirnya dia berkenan. Allah berkata, siapa yang akan putus? Langsung Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Kenapa Yesaya berkata demikian? Karena dia sudah percaya dia berkenan, dikuduskan, disucikan. Dalam masalah sebuah pelayanan pun demikian. Tidak bisa sembarang, tidak hanya diperlukan seorang teologi, ya. S1, S2, S3, STL dan sebagainya. Nggak harus demikian. Saya lulusan dari SD Jogja 91 ya, terus sudah betul lama ya. 91 ya. Teman-teman saya sekarang udah S2, MTH, doktor banyak ya. Saya senang mereka ya, buka sekolah-sekolah teologi di beberapa tempat dan sebagainya. Buka, sana saya senang ya. Bukan masalah buka atau tidak, berkenan atau tidak paling penting. Ya. Kita boleh sibuk, kita boleh ya. Saya kalau Senin ada, ini setiap Senin doa ya. Ya, saya setiap ada doa pagi lah, buru-buru sudah ya. Walaupun di jalan tadi nyenggol motor dan sebagainya, maki-maki orang, yang penting sampai di sini. Sudah dikasih kembali lagi. Saya tidak bilang saudara itu buruk lain-lain. Ya, di sini baik-baik semua. Dan waktu jalan hati-hati kan. Terima kasih. Kita merenungkan bagaimana kita menjadi orang yang layak untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan sudah layak dipuji, kita dilayakkan untuk melayani Tuhan. Belajar dari hambanya Yesaya. Yang pertama, Yesaya mengalami perjumpaan dengan Allah. Bagaimana cara kita berjumpa dengan Dia? Ada yang tahu? Ini kan sudah pengalaman semua. Gimana bro? Berjumpa dengan Allah? Nana mungkin tahu juga anak atau orang Tuhan. Bagaimana Pak? Pak Kalimantan? Bagaimana kita cara berjumpa dengan Allah? Ingat sebelum doa Bapak kami, Yesus berkata apa? Masuklah kemana? Lalu dan kamu berjumpa Bapakmu yang tersembunyi. Berarti Bapakmu bertanya. Ada yang bertanya, Pak saya nggak punya kamar, rumah saya belum begitu kan. Persoalannya kamar hati. Close, tutup, ya. Bapakmu ada tersembunyi di hatimu yang terdalam. Berjumpa kita dengan Dia. Makanya ketika saya belajar tentang Yesaya ini, benar dia, ya. Dia nggak asal bicara, saya berjumpa dengan malaikat, saya berjumpa dengan Allah. Dia masuk ke dalam hatinya yang terdalam. Sebelum masuk hati ke dalam, kita akan berjumpa apa dalam hati kita? Kita mau berjumpa dengan Allah yang ada di hati kita. Waktu kita masuk, kita jumpa apa dulu? Bercak dosa, betul? Bercak noda, betul? Kita singkirkan itu. Kita minta pengampunan, kelayakan. Dan ketika sudah bersih, artinya kita ada berkenan. Maka yang pertama kita renungkan bagaimana kita seperti Yesaya berkenan dari Allah, berjumpa face to face itu kalau bahasa ini mungkin bukan dengan muka ya. Ini bukan ya. Roha dengan roha. Lebih gampang ya. Heart to heart ya. Hati. Kalau kita nyari wajahnya bingung. Berapa kali ke tempat kami dia taruh wajah Yesus. Kok gambarnya model kayak gini, kemarin berangkat dari belakang. Ini gambar orang negro ya. Kalau gambar orang Arab, orang Yahudi begini modelnya. Kalau gambar modelnya orang Barat lain lagi agak maju. Pertanyaan kalau yang gambar orang Nigeria, warnanya pasti gelap, betul kan? Nah, apakah itu wajah Yesus? Orang bisa lihat foto Yesus dibakar-bakar begini. Emang itu foto Yesus? Saya mau tanya. Halo? Enggak. Lalu kenapa kita mesti marah? Oh, di percetakan yang gagal diinjak-injak, betul kan? Dibakar, betul ya? Loh, artinya berjumpa Yesus di hati. Berjumpa dengan Allah di hati kita. Makanya masuk ke dalam hati. Masuk ke dalam kamar hatimu. Close, tutup. Tidak lagi kita mendengar ya, Pak. Maka kalau berjumpa dengan Bapakmu yang tersembunyi, itu yang dia alami hambanya Nabi Yesaya, berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, Yesaya mengalami proses pengudusan.
Itu tadi saya katakan, waktu kita mau berjumpa dengan Allah, ya, dalam hati kita akan berjumpa dulu, bertemu dengan bercak apa tadi? Noda dan dosa yang kita perbuat. Makanya dalam sebelum penyembahan itu, saya dulu bikin skripsi itu, waktu S1 saya itu pujian penyembahan menurut Alkitab. Ya, memang tidak sembarangan. Ya, kitab Mazmur ditulis oleh siapa? Siapa yang tulis? Bapak kita? Bukan. Daud, 73 pasal ditulis oleh Daud. Itu ada 150 pasal. Yang lebihnya itu adalah hamba Tuhan yang lain, dan nabi-nabi yang lain. Jadi kembali melalui proses, ya, ada sebuah proses pengudusan. Itu yang dikatakan tadi oleh malaikat. Malaikat datang membawa bara api, kemudian dicucukkan ke bibirnya. Harusnya ke hatinya, betul kan? Tapi ini sebuah tanda. Dan dikatakan oleh malaikat, engkau telah diampuni, dikuduskan bersama. Saudara, ya. Biasanya manusia kalau dibilang itu, kalau bahasa kami kepala batu. Ini kepala batu nih, kalau bahasa betul nggak tahu lah. Kepala batu ini keras kali kan. Biasanya orang akan sadar kalau bahasa kami tatoki. Tatoki tahu apa namanya? Kejedal. Ya, kepentok. Ini kaca kan main lewat, ketika dia mengalami masalah besar, baru dia sadar. Ketika saudara kejepit pintu, saudara teriaknya bagaimana? Ketika tusuk jarum, teriaknya bagaimana? Ada Tuhan, betul kan? Seolah-olah Tuhan yang nusuk, betul. Ya, iya Mang, seolah-olah bapaknya yang bikin. Alamak inak, seolah-olah inaknya yang bikin. Padahal kita. Nah kembali lagi, ketika Yesus dalam proses pengudusan, ada api, ada persoalan masalah. Saudara, ya. Kalau misalnya saya suka uji beberapa anak itu kan, saya dengan jari gini, ayo, yuk bisa lihat, coba, tahan kan ya, begini, bagus tahan. Ada orang belum juga karena udah begini, padahal saya nggak mungkin nyolok kan, kalau saya nyolok kan jadi masalah, dibanting sama dia selesai saya. Ya. Betul kan? Terus pengudusan kita tahan, ya. Ketika diuji, ya, kita berkata apa? Ada sebuah lagu edisi Litonga, saya masih ingat, apa namanya? Jauhkan kami dari pencobaan ini. Pencobaan, jauhkan dari penderitaan ini. Jauhkan dari segala godaan ini. Berarti dia orang gak kuat. Iya. Betul kan? Betul. Daud berkata apa? Lemah. Ujilah aku dan cobai aku. Betul. Pertanyaan orang jawab, wani orang. Tuhan uji aku Tuhan, hari ini aku biar gak makan. Uji aku Tuhan. Ya. Anak saya, dia uji loh, saya nggak mau makan, saya nggak mau makan, ya saya puasa. Uji, ya. Ujian itu kan nggak enak kan? Ujian enak nggak? Nggak enak. Tapi harus ujian kalau sudah siap. Tapi kalau belum siap, jangan coba-coba masuk ke ujian. Ketika kita mau lulus sekolah kan kita masuk ujian kan? Kan harus belajar dulu. Ada ulangan dulu. Ada tes dulu kan? Kalau sudah mantap baru masuk ujian. Kalau nggak mantap, kalau belum berani, jangan coba-coba masuk dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, kalau belum siap jangan coba. Mau saudara nyanyi sampai internet ini bolong pun, kalau hatimu belum berubah, belum bolong, susah percuma. Susah. Ya. Jadi kembali. Ya. Yang kedua, siapa kita diproses oleh Tuhan. Yang ketiga, akhirnya Yesaya berkata, I'm ready. Saya sudah siap. Ini aku, utuslah aku. Kita mungkin tidak masuk langkah ketiga. Langkah 1, 2 berjumpa dengan dia dulu dan pribadi. Ya, tidak usah pakai pendeta untuk tumpangin tangan kelamaan. Ya, tapi pendeta kecil-kecil ini, aduh urapannya kurang. Panggil lebih gede lagi, panggil gilbert lebih gede lagi. Wah, urapannya turun. Wah, ini kurang puas. Ambil dari Belanda. Ya, yang urapannya bau keju katanya kan. Tapi saudara, itu hak kita sendiri. Ya. Yang keempat saudara kasih, akhirnya dia taat melaksanakan panggilan Tuhan. Dia mulai ready jalan. Di situ yang namanya berkenan. Ya. Boleh kita menyenangkan Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Just keriduan, just keriduan aja. Ya. Saya nggak salahkan lagu-lagu itu, ya. Karena lagu-lagu sekarang banyak yang hilang kata Tuhannya. Yang ada kata apa tadi? Kudanmu. Iblis pintar, boleh dibelokkan. Ya. Di Eropa era 70-80-an itu Kristen luar biasa meningkat. Ya. Bapak saya kan pernah di Belanda. Ya.
meningkat luar biasa. Oh, penyembahan kayak gini. Ini kita kan baru-baru era sebelum ke atas. Mereka luar biasa sampai mereka di bangunan tertinggi, bikin menara tertinggi seolah seperti menara Babel. Tapi ketika mereka melewati Tuhan, mendahului Tuhan, hancur. Kekisah di Eropa itu, khususnya di Belanda, hancur. LGBT bertebaran, gereja menjadi kafe, menjadi penginapan dan sebagainya. Indonesia, Wilson, hampir sama. Kita mulai meningkat. Gereja lama tinggalkan gereja Pak Dedi, kata orang Ambon, gereja Pak Dedi apa namanya? Gereja cengeng, kata. Allah, gereja emas gitu, gereja diam, nggak ada doa, ada penyembahannya. Saudara, hati-hati. Lucifer jatuh karena Sombong. halo. Lucifer jatuh karena Sombong. Karena apa? Pujian. Dijang roha, merasa dia hebat. Wow. Serius pun kalah. Hati-hati. Di depan kita ada lubang besar. Makanya kan, tadi pagi saya renungkan sikapnya, hadirkan suasana surga di hati. Jadi jalan-jalan kehendakmu di bumi seperti, berarti kita menurunkan itu, betul kan? Bukan Yesusnya turun. Mau ibadah Yesus hadir tempat ini, Yesus turunlah. Tahu kalau Yesus turun apa yang terjadi? Selesai. Hadiratnya, kuasanya, betul kan? Dan ketika dihadirkan, berarti kalau ada flag-flag noda-noda itu disingkirkan, minta pengampunan, minta kekudusan supaya malaikat bakal seperti bara api tadi. Maka hadirat akan turun dan kita akan dengan peluang menyembah Dia. Berapa lama sih orang buat menyembah? Halo, paling berapa lama? 1 jam. Berapa? 1 jam, 2, 3, 4, 5? 2 jam. 2 jam kaki, tangan udah kram, kaki kram. Kenapa demikian? Coba tanya. Saya suka menyembah. Ya. Kenapa? Kita tiba-tiba kram, tiba-tiba, tiba-tiba gatal. Why? Coba tanya. Karena kita punya keterbatasan. Jadi jangan melewati keterbatasan kita. Makanya suara hilang. Begitu pula habis konser. Besok cari air jeruk, kecap sama apa tuh? Jeruk. Karena kita memaksa kedagingan kita. Hati-hati. Kalau bahasa Bapak ini, be careful. Hati-hati. Ya. Menyembah. Kalau saya begini, ya, istilahnya Inggris, slow but sure. Santai tapi masuk hati Bapak. Ya. Tidak salah kita kontrol. Kalau versi fisik basic itu adalah seorang penyanyi rocker, itu problem. Ya. Tapi bagaimana dengan orang penyanyi lagu orang Jawa yang cuma engge. Ya mereka menyembah sesuai dengan karakter mereka. Nyampe nggak? Nyampe. Ya. Jadi jangan sampai ini urat pecah. Ya. Kan beberapa rekan saya yang dulu kami ikut beberapa lagu-lagu itu kan. Salah Pak artis mati itu karena pemburuannya pecah. Rocker, terutama rocker. Main paksa pada langsung pecah. Ya. Puasa kan ya? Jangan ya. Hati kita tak paksa. Ini aku. Maka ketika sudah dengan sungguh-sungguh pasti air mata kembali. Setiap pagi saya kalau nyanyi di gereja pun demikian, saya merenungkan lagu yang kami naikkan sederhana aja. Tapi kalau kita naik dengan sungguh-sungguh, otomatis kita kayak anak TK nyanyi. Tahu anak TK nyanyi bagaimana? Anak TK kalau nyanyi ekspresi bagaimana? Ekspresinya anak TK. Ku pandang langit, penuh bintang bertabu, betul kan? Menyembah Allah gimana? Kau Allah yang besar, kan? Kesana dia kan? Bukan kau Allah yang besar, sudah salah lagi. Makanya perlu konsen. Konsen kita belajar supaya kita dilayakkan melayani. Apalagi sudah dibebankan, dipercayakan Allah untuk melayani begitu banyak anak-anak sini, ada banyak kurang lebih 40-an. Berapa banyak? 60. 60 berarti.
Ini kan bukan hal yang mudah. Dengan berbagai karakter, dengan latar belakang, asal usul betul kan? Ada seorang anak panti asuhan di Itali, Leonardo de Santana itu menjadi konglomerat. Dia lahir anak lima, lima bersaudara. Begitu lahir berapa hari kemudian bapaknya mati. Bapaknya tukang sayur di sebuah pedesaan. Dan ketika selesai SD, dia minta mamanya, aku biar lanjutkan di panti. Kenapa di panti? Kenapa? Gratis, ya kan? Mama yang tujuh. Naik, akhirnya menjadi orang luar biasa. Dibiayai panti, dibiayai sponsor, dapat beasiswa karena anak itu pintar, ya, karena dibimbing, disertai, menjadi luar biasa. Leonardo, dia seorang pengusaha konglomerat, bos kacamata terbesar di Italia. Baru bisa lihat di Google, saudara itu luar biasa. Kenapa? Karena dibimbing oleh orang-orang yang takut akan Allah dalam sebuah panti. Saudara bisa buat. Saya tidak tahu seberapa lama panti ini. Mungkin kita berdoa supaya anak-anak kecil ini mungkin dewasa nanti, mungkin gak jumpa sama kita, karena kita udah keburu pulang. Ya. Tapi minimal mereka tahu siapa yang didik saya dulu. Ya. Pak Lulu masih ingat guru bahasa Inggrisnya? Ingat dong. Oh, dia ingat berarti kan suatu ketika sudah pulang ke rumah bapaknya di surga, tapi masih ingat kan? Itu dulu pernah ngajar saya gini, betul kan? Jadi kembali kita mengatur kita supaya layak untuk melayani dia. Pertama tadi apa? Yesaya berjumpa face to face atau heart to heart? Kalau face to face kita bingung, ya, mau pakai gambar yang mana? Mau pakai salib model apa? Bingung kan? Kita boleh ambil salib, kita ambil bagian itu. Iblis kan nggak takut sama salib betul ya? Ada iblis kita gini, di kuburan kita jangan bawa salib. Permisi, ya, anak Tuhan melewat. Enggak akan lari, tapi di hati kita kan. Yang kedua apa tadi? Proses pengurusan. Itu sakit. Ya, istri saya bulan Mei kemarin baru operasi bypass. Sakit di proses. Ya. Potong, keluar jatuhin karena bocor. Ya. Dan puji Tuhan sekarang sudah mulai pulih, semakin pulih. Jadi kemarin terus saya harus bawa. Ya. Baru anak saya cuma satu baru. Ya. Baru saya cuma 1,25 ya. Sudah dikasih tadi gini, proses itu sakit. Tapi kalau selesai proses, penyakit dikeluarkan, hasilnya apa? Sembuh. Bukan lega lagi, sembuh, ya kan? Betul kan? Pulih. Akhirnya siap melayani, betul kan? Ya saya kata, ini aku utuslah. Dan terakhir, jadilah berkat bagi setiap orang yang kita jumpai, bagi setiap anak-anak yang kita layani di sini. Ada 6 orang. Kita jadi berkat. Mungkin gak jumpa tiap hari dengan mereka, tapi yang lewat doa. Wah, mereka butuh makan, kita berdoa supaya dikasih makan doa. Enggak ya? Gak Tuhan kirim dari mana pun itu. Betul kan? Karena saya doa ke situ berlimpah-limpah. Oh, puji Tuhan. Ya, kirim ke tempat yang lain lagi yang belum dapat. Dan begitu kan? Kalau dulu tuh saya ke penjara itu hampir setiap minggu. Ya. Oh, mulai kan. Udah harus ada berkat ini karena mereka perlu. Ya. Kalau sekarang saya sebulan sekali karena sudah banyak tim yang masuk, jadi saya kurangi jadwal saya sebulan sekali. Kalau sudah ikut sekali, puji Tuhan. Udah pernah ya? Udah soalnya kalau terjemahan kan. Mister siapa dulu? Don dekat. Don ada kami ya. Jadi kembali saya hari ini ya, persembahkan tubuh kita ini. Tolong di lagi nih. Saya suka di G. Ya. Dia itu bukan gila, bukan G. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku.
Aku